Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner, saya Budi Jaya. Suatu saat ada seorang karyawan kafe, dia mendatangi bosnya. Bos, saya lihat beberapa hari lalu ada kafe di sebelah barat sana, dekat Indomaret, itu baru berdiri bos. Lebih besar dari punya kita dan lebih mewah. Harganya saya lihat lebih murah bos. Kalau kita tidak mengurangi harga kita, menurunkan harga kita bisa kalah sama mereka bos. Hal ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Karena persaingan bisnis kuliner dan bisnis kafe saat ini memang tinggi. Kalau kita lihat beberapa puluh tahun yang lalu, Starbucks juga mengalami hal yang sama seperti ini. Mengalami masa-masa sulit setelah mereka berdiri. Tapi sekarang mereka bisa keluar jadi pemenang dengan menguasai hampir sebagian besar kedai kopi premium di seluruh dunia. Kita bisa lihat di mana saja gerai mereka dan siapa pembeli-pembeli mereka, berapa harga yang mereka jual. Apa yang kita bisa ambil strategi mereka, kita akan bahas setelah yang satu ini. Suatu kisah menarik tentang seorang ibu yang beberapa tahun yang lalu itu ingin membuka suatu usaha. The story of Starbucks began here at Seattle's historic Pike Place Market, where three friends opened a little specialty coffee store in 1971. They sold whole bean coffee from places like Colombia, Indonesia, and Ethiopia. Coffee they roasted themselves and hand-scooped into paper bags. To name the place, they looked to the nearby waterfront for inspiration. They chose the name Starbucks, evoking a character from the classic novel Moby Dick. For the logo, they chose a siren, as alluring as the coffee itself. Di tahun 2022, Starbucks mempunyai hampir lebih dari 35.000 outlet tersebar di seluruh dunia. Dengan jumlah pegawai sekitar 349.000 orang. Dan pendapatan mereka tahun 2022 mencapai 440 triliun rupiah. Kalau diuangkan di dalam rupiah, itu sama sehari mereka bisa menghasilkan duit 1,1 triliun rupiah omsetnya. Wow. Ini sama dengan kalau kita mau beli Ferrari Aventador, itu bisa dapat 22 buah Ferrari Aventador setiap hari kita bisa beli. Tapi tahu nggak bahwa mereka juga pada waktu awal-awal berdiri tahun 1971, mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang sekarang banyak kafe-kafe alami. Mereka berdiri di Seattle tahun 1971. Jadi ceritanya selama 16 tahun sejak berdiri 1971, Starbucks sama sekali seperti kedai kopi yang lain mencoba untuk menang dalam persaingan dengan mengandalkan menjual biji kopi dengan kualitas yang tinggi. Para pendiri Jerry Baldwin, Zeb Segal, dan Gordon Bowker bahkan hampir bangkrut karena pesaing mereka ternyata itu lebih duluan menjual kopi-kopi yang berkualitas tinggi. Nah, pada tahun 1997 ketika mereka sudah tidak sanggup lagi dan mereka ingin menjual saham mereka, ada yang ingin membeli. Howard Schultz memberi saham perusahaan itu dan segera mengubah strategi, merubah permainan Starbucks. Pada tahun 1997 setelah Howard Schultz membeli Starbucks, dia merubah permainan Starbucks. Alih-alih berhadapan langsung perang harga, perang produk lain sebagainya dengan pesaing mereka, Starbucks merubah permainan, mengganti medan permainan dengan yang baru. Mereka menamakan strategi itu adalah third place. Third place ini adalah menyamakan persepsi gerai-gerai Starbucks dengan rumah pelanggan mereka, kantor pelanggan mereka. Jadi inti dari strategi ini adalah membuat gerai-gerai Starbucks menjadi tempat ketiga setelah rumah, kantor,
dan gerai Starbucks. Mereka membuat gerai-gerai mereka nyaman seperti nyamannya rumah mereka, nyaman seperti kantor-kantor mereka. Jadi pelanggan Starbucks tidak merasa ada perbedaan antara rumah mereka dan kantor mereka. Itulah makanya kenapa mereka sangat nyaman berada di Starbucks, tidak merasa bahwa itu suatu tempat yang berbeda. Mereka berlama-lama sana, bertemu dengan teman-teman, kemudian melakukan aktivitas bisnis di situ, aktivitas kantor di situ. Semua mereka bisa lakukan di situ. Itulah yang diinginkan oleh Starbucks. Dan tanpa terasa itu bisa terjadi sampai sekarang. Kenapa Starbucks bisa seperti sekarang ini? Karena mereka benar-benar bisa mengembangkan visi-visi mereka sesuai dengan zaman. Mereka tahu benar competitive advantage produk mereka, industri mereka, siapa pelanggan-pelanggan inti mereka, dan bagaimana mereka bisa menawarkan pelanggan-pelanggan mereka apa yang menjadi kelebihan-kelebihan mereka. Banyak inovasi-inovasi baru, menu-menu baru yang diterima oleh pelanggan Starbucks. Salah satunya adalah The Secret Recipe. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Sini gue kasih tahu. Jadi hari ini gue mau nyobain menu rahasia Starbucks dan gue dilayanin sama Gading dong. Mas Gading di sini loh ternyata, dan rasanya sih enak banget, dan untuk dessert ini juga mantep banget. Nah ini untuk menu rahasianya dilihat ya. Starbucks itu mempunyai satu resep rahasia yang tidak semua orang tahu. Kita bisa meminta pada mereka resep-resep rahasia itu untuk dibuatkan. Atau juga mereka sekarang punya, ya sudah lama sebetulnya, kita bisa custom pesanan kita. Misalnya kita mau custom, misalnya kita membeli cake, kemudian sebagian kita makan dan sebagian kita masukkan ke dalam minuman kita untuk di blender. Itu bisa. Banyak hal-hal terbaru yang sebetulnya bisa kita manfaatkan oleh teman-teman yang memang sedang mencari ide-ide tertentu untuk diterapkan di kafe-kafe mereka. Dan banyak rahasia-rahasia lain, trik-trik lain dari Starbucks yang kita bisa bahas. Kita akan bahas pada video-video berikutnya. Saya Budi Sanjaya, salam kuliner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.